Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izah dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya Nurul Izah dan rekan saya Syarah Padia akan menjelaskan materi terkait teori kepribadian psikologi analitis dari Carl Gustav Jung. Nah, yang pertama yaitu pembahasan definisi psikologi analisis. Psikologi analisis ini berbeda dengan teori psikologis Sigmund Freud. Nah, psikologi analisis berkaitan tentang kepribadian yang bersifat lebih mekanis dan berdasar oleh ilmu alam. Konsep analitis Gustav Jung bersangkutan dengan kepribadian untuk menginterpretasikan tingkah laku manusia dari sudut pandang filsafat, agama, dan mistik. Teori Gustav Jung ini terdapat penekanan yang lebih kuat pada tujuan tingkah laku atau teleologi. Gustav Jung juga menekankan adanya dasar-dasar rasial dan filogenetis dari kepribadian dan sangat kurang mementingkan arti dorongan-dorongan seksual dalam perkembangan kepribadian. Dalam hal inilah yang membedakannya dari teori psikoanalisis Sigmund Freud. Jung juga menerangkan dalam kepribadian juga menggunakan konsep libido. Nah, akan tetapi berbeda dengan Freud, Jung tidak melihat adanya libido sebagai dorongan seksual, melainkan sebagai energi yang mendasari macam-macam proses mental seperti berpikir, merasa, berhasrat, menghindar, dan sebagainya. Aktivitas psikis juga tidak ditentukan oleh pleasure principle, yaitu prinsip kesenangan, akan tetapi muncul secara otonom melalui libido dan ditentukan oleh prinsip pelepasan energi. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai struktur kepribadian. Nah, dalam struktur kepribadian terdapat dua macam, yaitu introvert dan extrovert. Nah, introvert merupakan orang yang cenderung menarik diri dari kontak sosial, minta dan perhatian lebih fokus pada pikiran dan pengalamannya sendiri. Seorang introvert cenderung merasa mampu dalam upaya mencukupi diri sendiri. Nah, seorang introvert juga memiliki beberapa ciri-ciri atau contoh orang introvert, yaitu seperti apabila mereka banyak menghabiskan waktu dengan orang banyak, nah energi mereka bisa terkuras. Nah, para introvert tidak memiliki masalah jika harus berinteraksi dalam situasi sosial. Hanya saja jika terlalu lama menghabiskan waktu dengan orang lain, energinya akan mudah terkuras habis, apalagi jika harus berinteraksi dengan banyak orang dalam satu waktu. Nah, seorang introvert senang menghabiskan waktu sendiri. Nah, mungkin sebagian orang mengira bahwa orang yang suka menyendiri berarti memiliki kepribadian yang tidak menyenangkan nih. Sebagai contohnya seperti pemurung, nah, sering bersedih dan sebagainya. Nah, padahal bagi orang introvert, kebahagiaannya justru didapatkan saat ia bisa menghabiskan waktu sendiri. Nah, jika kita lihat seorang introvert menghabiskan waktu untuk melakukan hal yang disukai seorang diri adalah waktu yang paling menyenangkan. Nah, selanjutnya yaitu seorang introvert memiliki teman sedikit tapi berkualitas. Nah, orang sering menyalahartikan bahwa para introvert tidak suka bergaul, nah sehingga tidak memiliki teman dekat. Tentu saja anggapan itu tidak benar, karena saat memiliki kepribadian introversion, seorang introvert tetap saja suka berinteraksi dengan orang lain dan memiliki teman dekat. Meskipun hanya memiliki teman dengan jumlah yang sedikit, namun pertemanan yang dimiliki oleh para introvert sangat berkualitas. Karena meski hanya memiliki 1-2 orang teman dekat, orang dengan kepribadian ini akan menjaga dan merawat pertemanannya dengan baik. Nah, seorang introvert lebih mudah terdistraksi. Nah, maksudnya mengingat para introvert lebih suka menghabiskan waktu sendiri, orang dengan kepribadian ini seringkali kewalahan jika harus berada di keramaian dan bertemu dengan banyak orang. Nah, hal ini membuatnya sangat sulit untuk fokus dan berkonsentrasi saat harus melakukan sesuatu. Maka dari itu, jika merasa harus fokus, orang dengan kepribadian ini lebih senang jika bisa berada di tempat yang sepi dan tenang tanpa gangguan.
Nah, seorang introvert belajar dengan cara observasi. Nah, maksudnya jika para extrovert nih lebih suka belajar sambil praktek langsung. Nah, para introvert lebih suka melakukan observasi terlebih dahulu. Oleh karenanya sebelum melakukan sesuatu, mereka cenderung mempelajari dulu sebelum mempraktekannya secara langsung. Bahkan, tak jarang mereka melihat orang lain melakukannya hingga berulang kali sampai merasa yakin untuk bisa meniru atau melakukannya sendiri. Nah, jika harus latihan, para introvert lebih suka melakukannya di tempat yang tidak diketahui banyak orang. Nah, selanjutnya yaitu extrovert. Nah, extrovert merupakan kecenderungan seseorang untuk mengarahkan perhatian keluar dari dirinya. Pada dasarnya, orang-orang yang bersifat extrovert menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan mau menerima masukan dari pihak luar. Serta aktif, suka berteman dan ramah. Nah, orang ekstrovert ini orang yang suka berbicara. Nah, orang dengan kepribadian ekstrovert biasanya sangat suka berbicara. Ini dilakukan tidak hanya kepada orang-orang yang dekat dengannya, tetapi juga kepada orang yang baru dikenalnya. Nah, seorang ekstrovert pastinya memiliki banyak teman. Nah, Seorang extrovert juga biasanya memiliki lingkaran pertemanan yang luas. Nah, karena ia sangat pandai memulai percakapan dan berteman dengan orang baru. Ia juga sangat menikmati keberadaan orang lain bersamanya meskipun ia baru mengenal orang tersebut. Nah, orang dengan kepribadian extrovert ini umumnya juga sangat ramah, ceria, positif, dan menyenangkan. Oleh sebab itu, orang lain juga akan merasa nyaman ketika berada di dekatnya. Nah, orang extrovert juga terbuka. Ini juga merupakan salah satu ciri pribadi extrovert. Nah, orang extrovert umumnya sangat terbuka. Ia bahkan tidak segan untuk curhat dan membagikan pemikirannya dan perasaannya dengan orang lain. Nah, dapat kita simpulkan bahwa extrovert ini orang yang sangat terbuka kepada orang lain. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu dinamika kepribadian. Di dalam dinamika kepribadian memiliki dua pembahasan yaitu causality dan teleology. Yang kedua yaitu progression dan regression. Nah, causality merupakan peristiwa yang dirasakan pada saat ini berasal dari pengalaman yang ada pada masa lalu. Sedangkan teleology peristiwa saat ini terjadi karena dimotivasi oleh tujuan dan aspirasi untuk masa depan yang mengarahkan nasib seseorang. Nah, di sini dapat kita simpulkan merupakan motivasi berasal dari kausalitas dan teleologi. Kausalitas meyakini bahwa peristiwa-peristiwa masa kini memiliki asal-usul di dalam pengalaman sebelumnya. Nah, teleologi meyakini bahwa peristiwa-peristiwa masa kini dimotivasikan oleh tujuan-tujuan dan aspirasi ke depan yang mengarahkan tujuan seseorang. Nah, yang kedua yaitu progression dan regression. Progression yaitu dari adaptasi dunia luar melibatkan aliran maju energi psikis. Nah, dapat mendorong seseorang untuk bisa bereaksi secara konsisten terhadap lingkungan tertentu. Nah, regression merupakan dari adaptasi dunia batin mengandalkan arus mundur energi psikis. Nah, regression ini langkah mundur yang diperlukan dalam pencapaian keberhasilan dari suatu tujuan. Progression dan regression yaitu untuk mencapai realisasi diri. Manusia harus beradaptasi bukan hanya kepada lingkungan luar, akan tetapi juga dengan dunia batin. Nah, adaptasi kepada dunia luar melibatkan aliran maju energi psikis yang disebut progresi. Nah, adaptasi dengan dunia batin mengandalkan arus mundur energi psikis yang disebut regresi. Nah, keduanya esensial untuk mencapai pertumbuhan individual atau realisasi diri. Progresi mencakup seseorang yang bereaksi secara konsisten berdasarkan kondisi lingkungan dan regresi mengaktifkan psikis yang tidak disadari. Selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian.
perkembangan kepribadian menurut pandangan Carl Gustav Jung lebih lengkap dibandingkan dengan Freud. Jung beranggapan bahwa semua peristiwa disebabkan oleh sesuatu yang terjadi di masa lalu atau mekanistik, dan kejadian sekarang ditentukan oleh tujuan atau purpose. Nah, prinsip mekanistik akan membuat manusia menjadi sengsara karena terpenjara oleh masa lalu. Manusia tidak bebas menentukan tujuan atau membuat rencana karena masa lalu tidak dapat diubah. Sebaliknya, prinsip purposif membuat orang mempunyai perasaan penuh harapan. Nah, ada sesuatu yang membuat orang berjuang dan bekerja. Dari keduanya dapat diambil sisi positifnya. Kegagalan di masa lalu bukan dijadikan beban, tapi dijadikan pengalaman yang kemudian digunakan sebagai stimuli untuk belajar lebih baik dari kegagalan tersebut. Terlepas dari kegagalan, seseorang harus memiliki angan, impian, dan harapan. Hal inilah yang kemudian mengarahkan pada tujuan yang akan diraih di masa mendatang. Nah, mungkin sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Syarah Padia. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi kelompok kami. Sekarang kita masuk pada tahap perkembangan. Tahap perkembangan terdapat 4 tahap. Yang pertama, tahap childhood. Yang kedua, tahap youth. Yang ketiga, tahap middle life. Lalu yang keempat, tahap old age. Pada tahap pertama, yaitu childhood, terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase anarkis. Yang kedua, fase monarkis. Yang ketiga, fase dualistik. Yang pertama, fase anarkis, yaitu kesadaran yang kacau dan sporadis. Fase ini terjadi pada umur 0 sampai 6 tahun. Lalu selanjutnya fase monarkis, yaitu muncul perkembangan ego dan awal pemikiran logis. Fase ini terjadi pada umur 6 sampai 8 tahun. Selanjutnya fase dualistik, yaitu ego sebagai penerima. Fase ini terjadi pada umur 8 sampai 12 tahun. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu youth, yaitu dimulai dari masa pubertas hingga pertengahan. Selanjutnya tahap perkembangan yang ketiga, yaitu middle life, dimulai pada umur 30 sampai 40 tahun. Lalu tahap yang terakhir, yaitu old age, dimulai pada usia lanjut. Selanjutnya kita masuk pada implikasi teori terhadap BK. Implementasi teori Jung dalam BK MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator mengidentifikasikan manusia ke dalam tipe kepribadian berdasarkan teori Jung. Dan setiap manusia masuk ke dalam salah satu tipe yang ada. Tipe-tipe kepribadian ini mengandung banyak informasi mengenai kecenderungan, perilaku, dan kebiasaan manusia, yang di dalamnya mengandung potensi, kemampuan-kemampuan sekaligus kelemahan. MBTI menyediakan informasi yang lengkap mengenai manusia. Jung dan para pengikutnya percaya bahwa pengetahuan dan lengkap tentang diri akan membantu manusia untuk keluar dari masalah-masalah psikologis yang dihadapi setiap hari dan sekaligus mendorong orang untuk mencapai individuasi. Tipe kepribadian Jung dalam MBTI digunakan dalam konseling, ditempuh dengan memberikan tes MBTI kepada peserta didik sebagai bagian atau salah satu dari assessment test yang ada di dalam dunia bimbingan dan konseling. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang belum jelas, bisa dipertanyakan atau mungkin kita bisa punya bimbingan dan konseling. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang belum jelas, bisa dipertanyakan atau mungkin kita bisa berdiskusi sama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.